Halo, para suster dan kawan-kawan muda semuanya. Perkenalkan, nama saya Sisilia dan Hafsari Sialagan. Saya biasa dipanggil Sisil. Saya berasal dari Gereja Katolik Santo Yohanes Rasul, Paroki Kedaton, Keuskupan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung. Di sini, para suster dan teman-teman pasti sudah pada tahu nih apa maksud dan tujuan saya sampai saya meng-hashtag akun Instagram Suster Amal Kasih Darah Mulia. Yup, para suster dan teman-teman semua benar. Di sini saya berkontribusi dengan mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh para suster ADM untuk merayakan hari jadinya kongregasi Suster-Suster Amal Kasih Darah Mulia. Tunggu apa lagi? Let's go! Oke teman-teman, biasanya dalam satu tempat pastinya memiliki yang namanya sejarah. Nah, sejarah apa saja sih yang udah teman-teman tahu tentang kongregasi ADM? Dan tentunya teman-teman juga harus tahu nih siapa pelopor dan pendiri dari kongregasi ADM ini. Untuk itu, di sini saya hadir untuk mengupas tuntas secara rinci, secara singkat dan secara intinya seputar sejarah kongregasi ADM. Tunggu apa lagi? Mari kita kepoin. Cekidot! Kongregasi Suster-Suster Amal Kasih Darah Mulia didirikan oleh Ibu Serafin dengan nama asli Gertrudis Spiekerman. Beliau dilahirkan di Renbats pada tanggal 30 April 1819. Pada tanggal 18 Oktober 1842, beliau masuk kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus atau CB di Maastricht. Di sana beliau diberi nama Suster Serafin. Sesudah 10 tahun memimpin sebuah rumah yatim piatu di kota Maastricht oleh pemimpin umum Ibu Elisabeth Grootes, ia diutus ke kota Sittard untuk mendirikan rumah cabang pertama di luar kota Maastricht. Pada tanggal 6 Oktober 1857, berangkatlah 6 orang suster kongregasi CB dari Maastricht ke Sittard, yaitu Suster Serafin, Suster Dorothea, Suster Alicia, Suster Magdalena, Suster Philomena, Suster Rosalia, dan Suster Celestine. Dan tentu saja, pimpinan dipegang oleh Suster Serafin yang telah 10 tahun menjadi overstay atau pimpinan komunitas di Maastricht. Rombongan yang kecil itu memulai pekerjaan mereka dengan gagah berani. Mereka merasa bahwa akan menghadapi tugas yang berat, penuh dengan pengorbanan dan tantangan. Mereka mendapatkan sebuah bangunan besar yang merupakan peninggalan sebuah ordo saat itu. Dapat diambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan ilahi yang minta pengorbanan dari para suster karena mereka ditunjuk untuk meletakkan dasar suatu kongregasi baru. Karena itu para suster harus kokoh, kuat dalam kepercayaan serta penyerahan kepada Tuhan. Di depan kaki Yesus, Ibu Serafin mendapat kekuatan dan keberanian untuk menentang segala badai yang datang mengancam. Di sanalah beliau mendapat kekuatan untuk teguh pribadinya dalam penderitaan jiwa yang menyakitkan. Mendapatkan sinar dan rahmat untuk menghibur dan menguatkan para suster dengan pikiran, perkataan, dan teladannya. Belajar membuat dirinya segala-galanya bagi sesama dengan bekal semangat dan keramahannya serta kemesraannya sebagai seorang ibu, maka beliau berhasil menjadikan para suster gagah berani. Di samping itu juga, para suster menghadapi tantangan. Para suster sering menderita kelaparan. Dalam keadaan yang menyedihkan ini, Ibu Serafin mengajak para suster berkumpul dalam kapel, dan kerap kali terjadi bahwa Tuhan menghadiahi kepercayaan penggantinya dengan cara yang luar biasa, bahkan dengan cara yang tidak pernah terduga sebelumnya. Pernah terjadi pada waktu suster berdoa di kapel mohon bantuan Tuhan, datanglah Romo Alfons, rektor gereja Jesuit berkunjung dan menawarkan pertolongan kalau para suster membutuhkan. Beliau terharu ketika mendengar Ibu Serafin dengan sederhana menceritakan keadaan biaranya, sehingga setelah kembali ke rumah, beliau menyuruh mengantarkan satu keranjang penuh dengan macam-macam keperluan kepada para suster. Perutusan awal dan tantangan di Sittard. Ibu Serafin tidak dapat mempertahankan komunitasnya tanpa bantuan dari biara induk di Maastricht. Hal ini pasti sudah termasuk dalam penyelenggaraan ilahi. Betapa para suster menderita dan berdoa untuk mengetahui kehendak ilahi dalam keadaan itu. Seberapa kesedihan dan kekecewaan hati yang mereka derita, sudah barang tentu bahwa biara induk bermaksud menghentikan lembaga baru itu. Deacon Ross juga berusaha keras mempertahankan para suster untuk parokinya. Beliau berdoa dengan tekun dan menganjurkan para suster berbuat demikian juga agar Tuhan yang Maha Baik menerangi pikiran mereka dan memberikan pertolongan.
Setelah beberapa minggu, Ibu Elizabeth mengirimkan surat kepada Deacon Ross yang isinya kurang lebih demikian. Jikalau Ibu Serafin cukup berani memberikan korban yang berat itu dan tidak gentar akan tugas yang berat ini, lagi pula kalau ada suster-suster yang cukup berani untuk menjalankan pekerjaan ini, maka pengurus akan tunduk kepada keputusan uskup dari Roanmore. Kemudian, macam-macam perasaan pilu meliputi seluruh kalbu. Akhirnya berkatalah beliau, "Kita akan sembahyang, mudah-mudahan sampailah kehendak Tuhan." Ibu Serafin mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan yang menentukan hal itu. Di hadapan tabernakel, turunlah sinar ke dalam jiwanya, beserta kekuatan dan penyerahan sepenuhnya kepada kehendak ilahi, dan sebelumnya beliau telah mengucapkan fiat terhadap keputusan Monsignor. Sikap para suster yang gagah berani ini sangat menggembirakan hati Deacon, yang dengan penuh kepercayaan menuju Roanmore untuk menerima keputusan yang mulia. Hal itu mengesan dalam hati beliau, lalu beliau mengucapkan kata-kata yang menentukan, "Keinginan kami ialah agar para suster tetap tinggal di Sittard dan melanjutkan usaha mereka atas nama Tuhan. Mereka kami sertai berkah kami." Mengenai hal ini, diperoleh suatu kesepakatan. Jika kekurangannya tidak merupakan yang lebih besar daripada suster yang ada, maka akan dibantu dari Maastricht sampai ada calon-calon baru yang masuk di Sittard. Ibu Elizabeth menyuruh Roanmore untuk mempersembahkan naskah yang berisikan keterangan Ibu Hopperstay dan dewannya bahwa beliau menyetujui pemisahan ini. Pemisahan itu disetujui oleh Yang Mulia Uskup Roanmore pada tanggal 18 Juni 1862. Persahabatan rohani menjadi pengikat mereka. Karena itu, biarlah Sittard dalam tahun pertamanya melakukan retret besar di Maastricht. Hingga akhir hidupnya, Ibu Serafin menyebut Ibu Elizabeth dan kongregasinya penuh pujian dan kecintaan yang tulus ikhlas. Inilah suatu bukti bahwa pula tangan penyelenggaraan ilahilah yang mengemudikan segala-galanya. Ibu Serafin wafat pada tanggal 17 Agustus 1876 pukul 15.00. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat tentang sejarah kongregasi ADM. Gimana penjelasannya? Cukup jelas bukan? Dan teman-teman juga sekarang sudah tahu nih siapa pendiri dari kongregasi ADM. Yap, Ibu Serafin. Itu saja, sekian penjelasan dan sharing dari saya. Tak ada gading yang tak retak. Semoga kita semua bisa meneladani hidup seperti Ibu Serafin yang rendah hati dan tidak pantang menyerah, seturut dengan kehidupan new normal di era pandemi seperti ini. Bahwa pandemi bukanlah salah satu hambatan untuk berkembang, tetapi salah satu tantangan yang harus dijalankan. Sekian dari saya, see you next time. Dadah!